company tempat gue kerja di US itu terkenal banget karena dari 2010 sampai 2015 mereka cuma ada satu hari di mana mereka rugi, dan itu pun karena miss corporate action di mana ada suatu saham yang bagi dividen. Perkenalkan, nama saya Sander, saya founder dan CEO Makmur. To be honest, sebenarnya saya itu orangnya introvert ya. Jadi saya nggak terlalu suka muncul di public gitu, under the spotlight. Jadi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Leon ngundang saya jadi speaker di acara ini. Tahun lalu juga Leon sempat ngundang saya jadi guest di podcast dia. Tapi ya karena dia itu nasabah HNWI di Makmur, ya mau nggak mau saya harus datang. Oh iya, by the way, nama acara ini itu udah pas banget sih sama Leon. Dia tuh jago banget maksimalin cuan. Jadi di Makmur itu kan ada promo ekstra 3% buat beli reksadana. Jadi misalnya kalian beli reksadana tanpa promo, misalnya cuma dapat return 7% gitu setahun. Tapi kalau pakai promo itu dapatnya jadi 10% gitu. Nah bonusnya ini bisa up to 15 juta per new user. Nah si Leon ini dia bukain account juga dong pakai nama istrinya, terus pakai promo, jadi dia bisa dapat 30 juta. Nah tapi ya mungkin sampai sono masih normal lah, banyak yang kayak gitu juga. Tapi si Leon ini nggak stop sampai di sana doang. Dia bukain account juga dong untuk PT dia satu-satu dan semuanya itu pakai promo. Jadi dari satu Leon aja nih, mungkin gue udah boncos 70-an juta kali. Ya anyway, buat yang belum tahu Makmur, Makmur itu platform investasi reksadana yang udah berizin dan diawasi OJK. Gue balik ke Indonesia tahun 2019 dan gue mendirikan Makmur itu di tahun 2020. Gue beruntung karena di tahun 2022 gue dikenalin teman gue ke beberapa VC yang akhirnya invest ratusan miliar di Makmur. Salah satu yang percaya Makmur dari awal itu adalah Pak Patrick Waluyo. Beliau itu managing partnernya di Northstar. Nah itu yang di tengah foto saat beliau undang gue ke rumahnya dan kita handshake deal. Dan thankfully since then Makmur itu growth-nya cepet banget lah sampai kita dapat award dari CNBC. Nah, gua sendiri tuh sebenarnya dari dulu suka banget sama yang namanya matematika. Jadi gua sering ikut kompetisi matematika dari level provinsi, terus level nasional, sampai akhirnya gua terpilih untuk mewakili Indonesia di level internasional. Terus pas gua kuliah di Stanford pun gua ambilnya jurusan computer science. Karena itu banyak matematikanya, karena gua ambil spesialisasi di artificial intelligence. Makanya gue bisa keterima di quant trading company yang namanya Virtu Financial. Gue kerja di sana 8 tahun sampai akhirnya gue dipromote jadi head sebelum gue memutuskan untuk balik ke Indonesia. Hari ini gue pengen sharing beberapa hal yang gue pelajari saat gue kerja di quant trading company. Pertama mungkin apakah investasi itu harus all in supaya kita bisa kaya? Nah kalian pada tahu yang di kiri nggak? Dia itu namanya Roaring Kitty. Dia terkenal banget di US karena dia all in di GameStop dan berhasil mengubah puluhan ribu dolar jadi ratusan juta dolar. Yang di kanan itu Masayoshi Son. Dia itu CEO SoftBank. Dia all in di tech stocks dan di awal 2000-an pas .com boom, dia itu sempat jadi orang terkaya di dunia. Nah, sekarang gue pengen jelasin term yang namanya survivorship bias. Jadi berita-berita yang gue sebutin di slide sebelumnya itu fakta semua. Tapi yang kita harus tahu di era digital dan apalagi media sosial sekarang ini, yang di blow up media itu adalah mereka-mereka yang sukses. Padahal ada ribuan orang lain yang invest all in tapi nggak kemana-mana. Kita nggak tahu tentang ribuan orang ini karena mereka nggak di blow up media. Dan jarang orang yang mau kebangkrutannya itu diketahui banyak orang. Jadi karena nggak ada beritanya orang yang bangkrut itu, kita jadi mikir apakah semua orang yang invest all in itu sukses semua? Padahal kenyataannya nggak begitu. Orang-orang yang sukses all in itu sebenarnya adalah outlier. Untuk setiap satu Mark Zuckerberg, itu ada ribuan startup founder lain yang nggak jadi siapa-siapa.
Sama, untuk setiap satu Leonard Hartono, banyak content creator lain yang nggak jadi siapa-siapa juga. Dan untuk setiap satu Andi Hakim yang jago all in, ada ribuan all in investor yang nggak jadi siapa-siapa. Jadi ya kalau dia jadi someone, it's really good. He's really good. Nah, sekarang gue mau ceritain 3 kisah all in yang lumayan terkenal lah di US. Jadi hopefully kita bisa belajar sesuatu dari 3 kisah ini. Yang pertama itu Ray Dalio. Dia itu founder di Bridgewater Associates. Itu hedge fund terbesar di US. AUM-nya itu lebih dari 124 miliar US dollar. Dia itu lulusan MBA dari Harvard, terus sempat diundang juga ke DPR US sebagai pakar ekonomi makro. Ini gue pengen cerita di awal 1982 ya. Saat itu inflasi lagi tinggi banget. Karena inflasi lagi tinggi banget, Chair the Fed saat itu Paul Volcker naikin suku bunga sampai 15%. Karena suku bunga dinaikin sampai setinggi itu, Amerika tuh resesi dan tingkat penganggurannya naik ke 9,6%. Ini tingkat pengangguran tertinggi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, si Ray Dalio prediksi kalau US itu akan mengalami Great Depression seperti tahun 1930-an, di mana waktu itu S&P 500 jebol 80% lebih. Terus GDP juga turun drastis, tingkat pengangguran naik sampai 25%, dan rata-rata gaji itu turun 40%. Si Ray Dalio sangat yakin dengan prediksi dia, sampai dia ceritain ini pas diundang ke DPR US. Company-nya sendiri, si Bridgewater Associates, mereka all in nge-short saham-saham US karena mereka expect saham akan jebol. Tapi kenyataannya, kebijakan suku bunga tinggi Paul Volcker itu berhasil menurunkan inflasi. Dan karena inflasinya udah mulai turun, the Fed juga bisa mulai turunin suku bunga untuk support bisnis-bisnis di Amerika. Akibatnya GDP mulai tumbuh dan sentimen investor itu berubah menjadi positif. Konsekuensinya ya S&P 500 itu rebound di pertengahan 1982 dan tumbuh berkelanjutan untuk 5 tahun berikutnya. Naiknya itu sampai 137%. Akhirnya gimana? Si Bridgewater Associates itu hampir bangkrut. Satu persatu karyawannya di PHK. Si Ray Dalio sendiri, dia tuh sampai harus ngutang $4.000 dari bokapnya untuk mengcover living expenses dia. Sambil dia nungguin mobil pribadi dia itu kejual. Ini sedih banget ya, dari hedge fund yang gede banget jadi hampir bangkrut. Nah, belakangan si Ray Dalio itu sadar kalau dia itu terlalu percaya diri dengan pandangan diri dia sendiri. Dia terlalu arogan sehingga dia tidak memperdulikan pandangan orang lain. Nah, kisah yang kedua mau gue ceritain itu adalah si Myron Scholes and Robert Merton. Ini 2 orang jenius ya. Mereka itu dapat Nobel Prize Ekonomi karena menemukan Black-Scholes Option Pricing Model. Yang satu itu profesor di Stanford University dan yang satu lagi itu profesor di MIT. Mereka juga co-founder di hedge fund yang namanya Long Term Capital Management atau biasa disingkat LTCM. Nah, ini situasinya juga unik. Jadi antara tahun 94 sampai 98, yield spread atau selisih bunga antara 2 obligasi yang tenornya berdekatan itu selalu dalam suatu range. Jadi kalau selisih bunganya udah kegedean, mereka cenderung akan mengecil lagi, dan kalau selisih bunganya udah kekecilan, mereka cenderung akan membesar lagi. Kalau di dunia quant behavior ini namanya mean reverting. Nah, jadi strategi investasi mereka ya kurang lebih menggunakan itu aja gitu. Jadi mereka perhatiin selisih bunga antara 2 obligasi, misalnya obligasi US yang tenor 30 tahun dengan obligasi US yang tenornya misalnya 29 tahun 6 bulan gitu. Kalau selisih bunganya udah terlalu besar ya mereka bet akan mengecil, kalau selisih bunganya udah terlalu kecil mereka bet akan membesar. Dan mereka pakai strategi yang sama di obligasi lain, misalnya obligasi US versus obligasi corporate di US, obligasi US versus obligasi emerging market, dan lain-lain. Nah, tapi ada sesuatu yang terjadi. 17 Agustus 98, Rusia itu gagal bayar obligasi mereka. Akibatnya terjadi flight to liquidity di mana orang-orang itu jual obligasi yang kurang liquid dan beli obligasi yang lebih liquid. Ini make sense ya. Soalnya orang pasti takut akan terjadi kasus gagal bayar lainnya. Jadi orang mending pegang obligasi yang liquid kayak obligasi US dibanding obligasi yang nggak liquid kayak obligasi emerging market. Nah, konsekuensinya
yield obligasi yang lebih liquid itu turun drastis. Soalnya dibeliin makanya yieldnya turun. Nah, jadi yield spread yang udah besar itu malah makin membesar. Ini bertentangan banget dengan bet mereka ya. Akhirnya si LTCM itu rugi 4,6 miliar US dollar. Itu 90% dari modal investasi mereka. Mereka sampai harus di bail out sama Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan JP Morgan supaya mereka nggak gagal bayar. Dan masalah mereka ini merembet ke financial institution lain. Dalam kasus ini terjadi Black Swan event, yaitu Rusia gagal bayar. Nggak ada orang yang memprediksi ini, karena sebenarnya si Rusia bisa aja kan, mereka cetak uang untuk bayar obligasi mereka. Tapi mereka nggak melakukan itu, dan akibatnya si betnya si LTCM ini salah besar. Oke, kisah ketiga yang mau gue ceritain ini mungkin masih pada ingat ya, soalnya belum terlalu lama. Itu Lehman Brothers. Lehman Brothers itu udah berdiri sejak 1850-an. Di tahun 2007, market cap mereka itu di 60 miliar US dollar. Itu kurang lebih sama dengan Bank BCA ya. Nah, waktu itu mereka adalah investment bank keempat terbesar di Amerika dan punya hampir 29.000 karyawan. Gue inget zaman-zaman dulu gue pas pertama kali ikut career fair di University of Illinois, kerja di investment banking kayak Lehman Brothers tuh prestigious banget. Banyak mahasiswa yang antri di booth mereka untuk minta kerja atau internship. Yang terjadi pada mereka situasinya kayak gini. Jadi antara 87 sampai 2006, harga rumah di US tuh naik terus. Hampir nggak ada tahun di mana harga rumah itu turun. Selama 20 tahun kenaikannya itu sampai 3 kali lipat. Jadi ya si Lehman Brothers predict kalau harga rumah itu ya tetap akan terus naik gitu. Ini make sense ya, soalnya harga rumah itu kan udah naik terus selama 20 tahun terakhir, dan yang di sini umurnya udah 40-an ke atas, pasti juga sering dengar orang bilang invest di properti itu nggak pernah rugi. Jadi si Lehman Brothers pun berpikir yang sama. Jadi mereka itu invest gede di mortgage-backed securities. Mortgage-backed securities itu adalah efek yang isinya kumpulan dari kredit kepemilikan rumah atau KPR. Jadi mereka mikirnya karena ini kumpulan KPR, probability semuanya itu nggak bayar KPR at the same time itu kan harusnya kecil banget kan. Dan kalaupun ada yang nggak bayar KPR, ya udah tinggal disita aja rumahnya. Dan harga rumahnya itu saat dijual pasti bisa cover utangnya karena harga rumah kan naik terus. Tapi realitinya yang terjadi adalah mulai pertengahan 2006 harga rumah tuh mulai turun. Dan ini bukan penurunan sementara. Harga rumah tuh turun terus selama 5 tahun berikutnya dan rata-rata penurunannya itu mencapai 30%. Akibatnya banyak orang yang nggak bayar KPR. Nah, kenapa nggak bayar KPR? Misalnya gini, kalian beli rumah yang harganya 1 juta dolar. Kalian bayar DP 20%, 200 ribu, berarti sisa utangnya ke bank itu kan 800 ribu dolar. Nah, andaikan harga rumah kalian itu turun 30% ke 700 ribu. Ya ngapain kalian lanjut bayar KPR-nya? Utang kalian ke bank 800 ribu, harga rumahnya sisa 700 ribu. Mending kalian kasih rumahnya aja ke bank untuk disita, terus kalian beli lagi rumah yang mirip di harga yang lebih murah gitu. Dan ini yang terjadi, banyak orang berpikir demikian, makanya mereka berbondong-bondong ya udah nggak bayar KPR gitu. Nah, karena banyak yang nggak bayar KPR dan jaminan rumahnya pun harganya pada turun, makanya value dari mortgage-backed securities ini anjlok. Akhirnya si Lehman Brothers ini bangkrut. Utangnya itu lebih dari 750 miliar US dollar. Sampai sekarang nih, ini masih merupakan kasus kebangkrutan paling besar di Amerika. Kebangkrutan mereka juga men-trigger global financial crisis di tahun 2008, sampai The Fed harus menerapkan kebijakan bunga 0% selama bertahun-tahun untuk support ekonomi US. Alan Greenspan, itu mantan chair The Fed, bilang kalau keruntuhan Lehman Brothers itu karena kegagalan manajemen risiko. Nah, balik lagi ke si Roaring Kitty sama Masayoshi Son. Yang mungkin kalian nggak tahu, si Roaring Kitty itu portfolio value-nya bisa turun 200 juta dolar saat saham GameStop harganya turun. Si Masayoshi Son itu dari orang terkaya di dunia, hartanya sempat turun 99% saat .com bust di tahun 2002. Kalau yang invest all in, kalian invest all in, apakah kalian siap untuk berdarah-darah seperti mereka? Kalau gue sih jujur aja enggak ya. Gue udah punya istri, gue udah punya anak, dan harus gue maintain kan life-nya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah tadi?
Yang gue lihat adalah manusia itu terus jatuh di lubang yang sama. Jadi lubang yang pertama itu adalah overconfidence. Mereka terlalu percaya diri dengan pandangan mereka sendiri. Yang kedua itu adalah greed, keserakahan. Orang itu cenderung mau cepat kaya dan mau jadi kaya banget. Dan lubang yang ketiga itu adalah inadequate risk management. Jadi kurang manajemen risiko atau bahkan nggak ada sama sekali. Baik si Ray Dalio di tahun 1982 maupun si LTCM di tahun 98 atau Lehman Brothers di tahun 2008, mereka itu jatuh ke lubang yang sama semua. Jadi ada perkataan keledai aja nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tapi kita manusia justru jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Dan ini ya lumayan miris ya. Karena kita nggak belajar dari kesalahan orang lain. Nah, jadi solusinya apa? Gimana kita harus berinvestasi? Jadi ya jawabannya itu simple, risk management 101, diversifikasi. Jadi company tempat gua kerja dulu di US itu terkenal banget karena dari 2010 sampai 2015 mereka cuma ada 1 hari di mana mereka rugi. Dan itu pun karena data vendor mereka miss corporate action di mana ada suatu saham yang bagi dividen. Jadi gue di sana kerja sebagai portfolio manager, quant, itu gue manage portfolio yang size-nya 750 juta US dollar. Jadi jabatan gue terakhir itu Head of General Passive Trading Algorithm. Mandat gue itu adalah untuk equity market neutral untuk saham-saham US dan Kanada. Jadi mengikuti DNA-nya Virtu, gue juga dituntut untuk cuan setiap hari. Jadi risk management itu adalah salah satu komponen paling penting di dalam strategi gue. Nah, supaya kita semua kebayang, gue bakal pakai contoh deh ya. Misalnya kita punya 5 aset. Jadi kita punya reksadana pasar uang, gue pakai datanya itu Batavia Dana Kas Maksima untuk merepresentasikan cash. Terus kita juga punya reksadana pendapatan tetap, untuk merepresentasikan obligasi, gue pakainya itu Bahana ABF Indonesia Bond Index. Terus kita punya saham Indonesia dan direpresentasikan sama saham Bank BCA, BBCA. Terus saham US itu gue pakai datanya dari SPY, ETF-nya S&P 500. Terus untuk merepresentasikan kripto, gue pakai price-nya Bitcoin. Diversifikasi paling simple yang bisa kita lakukan itu ya equal weight aja. Jadi kalau kita punya 5 aset, ya udah kita invest 20% aja di setiap aset. Jadi kalau punya 1 miliar ya taruh 200 juta di masing-masing aset. Kalau kita pakai strategi equal weight, misalnya kita start di Juni 2014 dengan 1 miliar, by Juni 2024 kita udah punya hampir 11 miliar. Dan max drawdown-nya itu hampir 20%. Buat yang belum tahu, max drawdown itu artinya penurunan terbesar portfolio kita. Jadi dari titik puncak ke titik terendah berikutnya. Nah, mungkin secara sekilas kita lihat, oh ini diversifikasi yang make sense. Ya udah kita bagi rata aja, taruh 20%. Tapi kalau kita lihat dari secara risk, ini tuh sebenarnya portfolionya nggak seimbang sama sekali. Kenapa? Karena dia taruh alokasi capital yang sama ke aset yang risikonya tinggi kayak Bitcoin dan aset yang risikonya rendah kayak RDPT dan RDPU misalnya. Kalau kita analisa lebih dalam, 89% risiko portfolionya itu datangnya dari Bitcoin karena itu adalah aset yang risikonya paling tinggi. Jadi ini portfolionya kalau dilihat dari lensa risiko itu nggak seimbang sama sekali. Oke, jadi kita naik ke portfolio construction level berikutnya, yaitu mean variance optimization. Mean variance ini ditemukan sama Harry Markowitz. Dia dapat Nobel Prize untuk penemuan ini. Jadi inti dari mean variance optimization itu kita membuat 2 estimasi berdasarkan historical data. Estimasi yang pertama itu adalah ekspektasi return dari setiap aset yang ada di portfolio kita. Estimasi yang kedua itu adalah risiko dan korelasi dari aset-aset yang mau kita investasikan. Nah, dari sana kita cari alokasi capital yang memaksimalkan ekspektasi return portfolio kita sambil tetap kita set di mana tingkat risiko portfolio yang bisa kita tanggung. Kalau kita pakai strategi mean variance, nah sama kayak tadi kita start di Juni 2014 dengan 1 miliar. By Juni 2024 kita itu udah punya 13 miliar. Dan maximum drawdown-nya itu di 14%. Jadi strategi ini better dibanding dengan equal weight yang kita bahas sebelumnya ya.
udah returnnya lebih tinggi, penurunan terbesarnya juga lebih kecil. Nah, tapi mean variance itu ada masalahnya. Masalah pertama itu adalah kita membuat estimasi ekspektasi return itu berdasarkan historical data. Jadi kalau ada aset yang returnnya di masa depan itu berbeda jauh dengan returnnya di masa lalu, itu mean variance bisa kasih hasil yang jelek. Dan problem yang kedua, mean variance itu kasih capital allocation yang bisa berubah-ubah cukup drastis. Jadi kita bisa kemakan transaction cost yang gede. Nah, jadi kita harus naik ke level portfolio construction berikutnya, yaitu risk parity. Jadi si Ray Dalio itu udah belajar dari kesalahan prediksi yang dia lakukan di masa lalu. Jadi dia membuat suatu fund baru yang namanya All Weather Fund. Ini di tahun 96. Nah, fund ini itu nggak bergantung dari prediksi aset apa yang akan naik atau turun. Fokus dari fund ini itu adalah menyeimbangkan risiko dari setiap aset di dalam portfolio. Jadi di environment apapun, fund ini bisa perform. Belakangan strategi yang si Ray Dalio pakai untuk fund ini itu dikenal dengan nama risk parity. Nah, jadi kalau kita pakai strategi risk parity, ini yang menarik adalah Bitcoin itu cuma dikasih capital allocation 4% karena Bitcoin itu adalah aset yang risikonya paling tinggi. Sedangkan RDPT itu aset yang risikonya paling rendah dikasih capital allocation 52%. Hasilnya adalah portfolio yang seimbang secara risiko di mana setiap aset itu kontribusi 25% dari risiko portfolio. Nah, kalau kita pakai strategi risk parity dari Juni 2014 sampai Juni 2024, 1 miliar itu berubah jadi 5 miliar. Ini kalau secara return emang kalah dibanding dua strategi sebelumnya, tapi yang mau gua highlight itu adalah ini strategi yang max drawdown-nya itu kecil banget, cuma 7,5%. Dan yang kedua, Sharpe ratio-nya itu paling tinggi dibandingkan dengan dua strategi sebelumnya. Buat yang belum tahu, Sharpe ratio itu mengukur berapa extra return yang kita dapatkan untuk setiap persen extra risiko yang kita ambil. Oke, nah kalau tadi risk parity itu kan nggak bergantung dari kita estimate aset apa yang akan naik atau turun di masa depan. Let's say kita ada high conviction lah, misalnya suatu aset akan naik. Nah, kita bisa pakai evolusi dari risk parity yang namanya risk budgeting. Nah, misalnya nih, kita tuh yakin banget kalau S&P 500 mau terbang nih. Nah, kita bisa mikir, oke, gue mau 90% risiko portfolio gue itu ada di SPY. Nah, kita bisa mengikuti capital allocation kayak pie chart yang di kiri itu. Nah, di sini meskipun kita mau 90% risiko portfolio kita itu di SPY, kita nggak perlu taruh 90% uang kita di SPY. Kita cukup taruh 64% uang kita di SPY. Terus sisa uang ya bisa kita bagi-bagi ke aset lain untuk diversifikasi. Kalau dari kacamata risk, itu risiko portfolio udah 90% di SPY. Nah, kalau kita pakai strategi risk budgeting ini, itu tuh actually hasilnya better dibanding kita all in di SPY. Jadi returnnya itu kurang lebih sama emang, tapi kalau kita lihat dari max drawdown-nya, kalau all in di SPY itu max drawdown-nya di 19%, tapi kalau kita pakai risk budgeting, itu max drawdown-nya itu nggak sampai 12%. Case berikutnya lagi, misalnya kita yakin banget dengan Bitcoin, kita mau 99% risiko portfolio kita itu di Bitcoin. Again, kita agresif banget ya. Nah, hasilnya ini ya sama, menarik kayak tadi. Kita nggak perlu taruh 99% uang kita di Bitcoin. Cukup 46% aja. Karena risiko Bitcoin tuh udah gede banget. In this case, emang risk budgeting itu kalah dari all in. Jadi kalau kalian all in di Bitcoin dari Juni 2014 sampai Juni 2024, 1 miliar itu udah jadi 200 miliar lebih. Sedangkan kalau kalian pakai strategi risk budgeting, 1 miliar itu cuma jadi 59 miliar. Nah, tapi kalau misalnya nih, kita ada nih suatu CryptoX yang kalian yakin banget juga dan kalian mau all in. Misalnya kalian mau sama kayak tadi 99% risiko portfolio itu ada di CryptoX. 2 tahun pertama mungkin ya kalian ngelihat, wah ini fine-fine aja nih, ngapain gue pakai risk budgeting gitu. Kalau kalian all in dari Mei 2020 sampai Mei 2022, 1 miliar itu berubah jadi 415 miliar. Sedangkan
Kalau kalian pakai risk budgeting, 1 miliar itu cuma jadi 11 miliar. Mungkin ya kalian sampai sini mikir, ngapain kalau gitu kita bahas tentang risk budgeting? Mendingan all in aja kalau kita yakin banget. Nah, ini gue extend setahun lagi ya. Nah, yang terjadi adalah yang all in itu tinggal punya 548.000. Jadi kalau kalian tinggal punya 548.000, kalian mau ke Holy Wings-nya Andrew sama Bang Hotman pun nggak cukup itu. Sedangkan yang pakai strategi risk budgeting itu masih punya 10-an miliar. Jadi kalian tetap masih bisa jalan-jalan ke Jepang, have fun gitu, tinggal di hotel mewah, makan omakase gitu. Nah, ada yang tahu CryptoX itu apa? Iya benar, yes, CryptoX itu Terra Luna. Jadi ini kita lihat banyak kasus di mana orang kehilangan seluruh hartanya dalam semalam ya. Ini artinya banyak orang yang mengulangi kesalahan yang sama, yaitu mereka terlalu percaya diri, mereka serakah, dan mereka kurang manajemen risiko. Itu makanya kita perlu belajar cara mengalokasikan portfolio yang better lah dibanding all in. Nah, jadi untuk recap, apa sih portfolio yang cocok buat saya? Jadi tadi kita udah bahas kurang lebih 10 macam strategi atau portfolio lah. Jadi ada all in di Bitcoin, ada risk budgeting dengan risk Bitcoin di 99%, terus ada all in di BCA, ada equal weight, ada all in di S&P 500, terus ada mean variance, all in RDPT, risk budgeting untuk risiko portfolio SPY di 90%, ada risk parity, dan all in RDPU. Kalau kita lihat misalnya itu all in BBCA nggak make sense. Kenapa? Itu returnnya kalah dari equal weight, terus kalau kita lihat max drawdown-nya itu lebih besar. Jadi all in BBCA bisa kita coret. All in SPY itu juga sama. Max drawdown-nya itu kurang lebih sama dengan equal weight, tapi returnnya itu di bawah equal weight. Dan equal weight sendiri sebenarnya bisa kita coret, karena tadi seperti yang kita bahas tadi, mean variance itu better. Nah, terus di slide ini, all in RDPT itu juga bisa kita coret, karena returnnya itu di bawah risk parity, dan max drawdown-nya itu lebih besar dari risk parity. Risk budgeting S&P 500 90% itu juga bisa kita coret karena returnnya kurang lebih sama dengan risk parity, tapi max drawdown-nya juga lebih gede. Jadi cuman ada 5 strategi yang kurang lebih make sense untuk kita pakai, yaitu all in di Bitcoin, risk budgeting ke Bitcoin 99%, mean variance, risk parity, atau all in di RDPU. Kalau gue personally yang biasa gue pakai itu risk parity. Jadi di masa-masa sekarang ini portfolio gue itu mirip dengan risk parity. Jadi heavy di RDPT tapi ada exposure juga ke S&P 500, Bitcoin, dan saham-saham Indo. Jadi biasa yang gue lakukan adalah gue cuma berubah ke risk budgeting kalau habis market crash. Jadi kalau tiba-tiba ada market crash nih dan saham-saham udah pada diskon, nah itu biasa gue baru switch ke strategi risk budgeting, gue taruh 90% misalnya risiko portfolio gue itu di saham. Jadi gue pengen tutup dengan quote dari Benjamin Graham. Dia bilang itu intisari dari manajemen investasi itu adalah manajemen risiko, bukan manajemen return. Jadi yang harus kalian fokuskan itu adalah risiko dari investasi kalian, bukan fokus ke returnnya. Ya, sekian dari gua. Thank you buat waktunya. Ya, gua harap apa yang gua bagikan hari ini itu nggak cuma jadi informasi di kepala kalian, tapi itu juga bisa mentransformasi cara kalian berinvestasi. Ya, thank you semua.